Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Adelvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL yaitu 1. Kecepatan perubahan medan magnet semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. 2. Banyaknya lilitan, semakin banyak lilitan maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet, semakin besar gejala kemagnetannya maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Berikut rumus induksi elektromagnetik. Yang pertama ada fluks magnet. Adanya perubahan yang terjadi pada medan magnet memiliki istilah tersendiri. Biasanya disebut dengan fluks magnet. Apabila kemunculan tegak lurus dengan luas bidang, maka hasil dari perkalian dari magnet dengan luas bidang juga akan saling tegak lurus. Hal ini perlu diketahui dengan benar agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, hukum Faraday. Dalam memahami induksi elektromagnetik secara langsung, seseorang diperlukan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa jika fluks magnet yang masuk dalam suatu kumparan berubah, maka pada ujung kumparan akan muncul gaya gerak listrik induksi. Maka GGL yang ternyata dapat dihitung dengan menggunakan rumus di samping. Berikut contoh induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah bel listrik. Bel listrik memanfaatkan magnet sebagai alat utama penggunaannya. Ketika tombol dari bel listrik ditekan, maka rangkaian arus tertutup hingga mengalir pada kumparan, sehingga membuat besi di dalam bel berubah menjadi elektromagnetik yang berfungsi menggerakkan lengan pemukul sehingga bel berbunyi. Kedua adalah saklar. Aliran listrik yang mengalir setiap rumah menggunakan saklar dalam proses pemakaiannya. Fungsinya sebagai penghubung dan pemutus arus listrik pada rangkaian. Elektromagnetik pada saklar terdapat pada lilitan kawatnya yang bisa menarik besi ke bawah. Setelah itu, ujung besi lain akan menyimpang ke kanan dan mendorong ke kiri. Yang ketiga adalah generator AC. Generator AC merupakan singkatan dari alternating current atau disebut juga dengan alternator. Fungsinya dapat menghasilkan arus listrik secara bolak-balik menggunakan cincin ganda. Merupakan kebalikan dari generator DC yang berfungsi mampu menghasilkan arus listrik searah menggunakan cincin belah atau komutator. Yang keempat adalah generator DC. Generator DC merupakan singkatan dari direct current atau disebut juga dengan alternator yang bisa menghasilkan arus listrik searah. Hal ini bisa dilakukan generator DC karena menggunakan cincin belah atau komutator. Berbeda dengan generator AC yang memakai cincin ganda, keduanya dapat diterapkan dalam dinamo. Berikut contoh soal.